Real Madrid versus Barcelona. Bertanding mendapat hasil seri. Selamat datang ayah bunda semua. Wajah gembira senyum berseri-seri. Okay. Tentu kita awali hari ini dengan banyak bersyukur, mengucap hamdalah, alhamdulillah atas segala nikmat, atas segala kenikmatan, ya, atas segala berkah, rezeki, anugerah kehidupan, ya, yang mana dengannya kita bisa menghirup udara kembali, kita bisa bertemu sapa dengan ikhwah kita kembali, sehingga kita bisa lebih memanfaatkan segala ini untuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal makrumat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan berkah, nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada agenda syarat sekolah adab untuk orang tua yang ketujuh pada hari Ahad 11 Januari 2026 di tempat yang insyaallah diberkahi ini, Masjid Syuhada, ya. Pertama-tama, ya, untuk keberkahan mari kita buka bersama kegiatan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya insyaallah kita akan masuk kepada simak tasmi dan tadabbur yang insyaallah akan disampaikan oleh murid tercinta kita dari kelas 3 kepada Ananda Hafiz dan Nada. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, alhamdulillah, ya. Insyaallah kita akan masuk sesi sambil ayah bunda menyelesaikan kuisnya. Kita akan masuk ke sesi simak tasmi dan tadabbur yang insyaallah akan dibawakan oleh Ananda tercinta kita, Hafiz dan Nada dari kelas 3. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim birrusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya.
Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, kepada Engkaulah tempat kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Nada dari kelas 3 yang telah membawakan sesi simak, tasmi dan tadabbur surat Al-Baqarah. Ya, semoga kita semua baik yang membaca maupun mendengarkan diberikan limpahan rezeki, karunia dan keberkahan baik di dunia maupun akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan masuk ke agenda inti kita, yang mana merupakan materi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Imam Nur Aziz, yang mana beliau merupakan pembina Badan Wakaf Adab Insan Mulia, dan Ustadz Bambang Suherman, VP Human Initiative dan pembina Let's Success, yang insyaallah akan dimoderatori oleh MC kita yang luar biasa, Ustadz Jupriyadi, yang mana kepada beliau-beliau dengan izin saya memberikan kesempatan. Ke pasar minggu membeli beras, jangan lupa membawa minyak. Yang jawab salam saya dengan cara saya doain rezekinya pada banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita berbagai macam karunia iman, kesehatan, dan kemudian karunia kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita. Berharap kepada Allah mudah-mudahan bangunnya kita, melakukan berbagai macam aktivitas kita, dan nantinya ditutup dengan kita tidur kelak, mudah-mudahan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, kita yang hadir di sini, keluarga kita dan seluruh anak keturunan kita kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda yang berbahagia, mudah-mudahan kabarnya sehat. Ustaz Bambang, monggo Ustaz. Fadhil Ustaz, sini Ustaz. Tempatnya Anda dudukin. Monggo Ustaz. Fadhil insyaallah. Assalamualaikum. Apa tuh? Betul. Ayah bunda yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama berdiskusi, kita akan sama-sama mendengarkan paparan materi yang sangat menarik mengenai berbagi nikmatnya berzakat dan berwakaf. Kenapa kemudian menarik? Yang pertama adalah alhamdulillah dibawakan oleh orang yang berkompeten di dalamnya. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah, yang pertama izin menyampaikan salah satu narasumber kita yang pertama yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Imam Nur Aziz. Beliau aktif saat ini di Presiden ANI, ya Ustadz ya. ANI itu adalah Asosiasi Nadir Indonesia. Jadi seluruh badan wakaf di Indonesia, alhamdulillah beliau diamanahkan menjadi presidennya. Dan beliau juga sebagai pembina badan wakaf di Adab Insan Mulia. Jadi sejak awal di tahun 2020 ya Tat ya, bahkan kurang dari itu kita selalu berkomunikasi dengan beliau. Jadi apapun kemudian kebijakan wakaf harus segala macamnya kita biasanya konsultasi kepada beliau. Alhamdulillah terakhir bertemu beliau waktu menghadiri acara akhir sana kelas 6 kemarin di Wami. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada beliau bisa hadir di pagi hari ini untuk membersamai kita yang insyaallah akan berbicara panjang lebar mengenai tentang nikmatnya berwakaf. Kemudian yang kedua, di samping beliau ada Ustadz Bambang Suherman. Alhamdulillah beliau juga sudah lama ya Dad berkecimpung di dunia lazat. Insyaallah 20 tahun. Masya Allah 20 tahun. 20 tahun berarti kalau anak sekolah sudah SMA kuliah ya. Sudah kuliah. Masya Allah 20 tahun. Berawal dari dompet duafa, teman saat ini beliau mengemban amanah di Vice President Human Initiative yang dulunya PKPU. Sekarang beliau di Vice Presidennya. Kemudian beliau juga aktif di pembina sukses ya Ustaz ya? Zakat sukses. Ya, zakat sukses itu teman-teman para ayah bunda insyaallah sudah tahu sebuah lembaga amil zakat sudah taraf nasional. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, harapannya kita fokus untuk mendengarkan, kemudian ambil ilmu sebanyak-banyaknya, dan insya Allah ketika nanti ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Karena ayah bunda yang dirahmati Allah, ujian kita sebagai manusia bukan hanya diuji dengan kekurangan. Tentunya ujian yang Allah berikan salah satunya adalah dengan kecukupan yang Allah berikan kepada kita. Maka dalam hal ini bagaimana kemudian Allah menitipkan salah satu hartanya kepada kita, bagaimana kemudian kita mampu mengelola dengan baik dan benar. Oleh sebab itu ya bunda yang dirahmati Allah, insya Allah sesi ini akan ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi. Insya Allah yang pertama akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Imam Nur Aziz. Lebih kurang insyaallah 30 menit ya, nanti kemudian akan dilanjutkan oleh Ustadz Bambang Suherman yang akan membawakan mengenai nikmatnya berzakat. Insyaallah beliau juga sekitar 30 menit. Setelah itu nantinya kita akan buka sesi tanya jawab. Baik ayah bunda, sudah siap semuanya ya? Alat tulisnya sudah siap semuanya? Oh iya, sepertinya masih sibuk untuk ngurus kuis ya? Iya, ngurus kuis insyaallah. Nanti izin moderator untuk ditampilkan nanti slide yang pertama, yaitu mengenai wakaf.
Tanpa berpanjang kalam, langsung saja kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Imam Nur Aziz. Tafadhal maskuran Ustaz. Pakai ini aja. Pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, guru kita Ustadz Wido, ya, Pak Bambang Suherman dan semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama, ya, mengkaji salah satu ilmu, salah satu peninggalan peradaban yang sampai sekarang adalah bagian dari kejayaan Islam, ya, yang dan pernah menjadi tentunya zaman keemasan, yakni ilmu tentang wakaf, ya, dan zakat, ya. Kita memahami ini sebagai tidak hanya bagian ibadah, tetapi juga bagaimana ibadah ini menjadi ibadah yang nyata, yang berdampak di dalam sosial kemasyarakatan kita. Alhamdulillah, pagi hari tadi kita sudah sholat berjamaah subuh, ya. Ini tentunya ibadah yang mahdhah, ya. Apalagi kalau sebelumnya kita sudah melakukan 2 rakaat, ya, sholat sunnah fajar, ya, yang di situ disebutkan nikmatnya adalah khairu minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita sudah diajak, ya, apa yang lebih baik dari dunia dan seisinya, apa yang diisinya ini sudah luar biasa. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ibadah di dalam Islam ini juga ada yang berkait dengan ibadah harta. Tidak hanya tadi ibadah madhah yang sifatnya langsung sudah ada ketentuan, ya, 2 rakaat misalnya seperti itu, tetapi juga ada yang berkaitan dengan harta, ya. Harta ini adalah sebetulnya bukan milik kita, tetapi titipan Allah, gitu. Dan itulah kenapa kita perlu mengilmui bagaimana kita harus berinteraksi dengan harta ini, ya. Dan banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahkan, ya, 10, ya, sahabat yang dijamin masuk surga, 8 diantaranya atau mayoritas adalah ahlul wakaf, termasuk sahabiah, ya, termasuk Ummul Mukminah, ya, yakni Siti Aisyah, dan juga para sahabat-sahabiah yang lain. Itu juga mereka adalah para ahlul wakaf, orang yang berwakaf. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita sering dengar, ya, saya mohon izin, ya, tentunya di antara kita banyak yang sudah paham, ya, tentang sebagian, ya, nasihat atau hikmah ini. Dalam hadis selalu kita ingat, ya, idza mata ibnu Adam, ya, ketika anak Adam itu mati, semuanya terputus.
inqata'a illa min salas, kecuali 3 gitu, yang disebut selalu, yang ini tidak akan habis, tidak akan selesai gitu, meskipun kita sudah wafat, yakni sedekahun jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini tidak disebutkan sedekah saja gitu, disebutnya sedekahun jariyah, yakni sedekah yang terkelola, sedekah yang termanage. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sekolah adab ini sudah ada ya yang mengelola ya, yakni lembaga wakafnya sekolah adab ini gitu. Nah, sedekahun jariyah ini kalau kita lakukan tentunya ya dikelola dan disebutnya kemudian menjadi wakaf produktif, maka pahalanya Masya Allah ya, luar biasa. Kita bisa sudah biologisnya meninggal, fisiknya sudah dikubur, tetapi ya pemanfaatannya apalagi untuk sekolah ya, yang di situ dilanjutkan dengan au ilmu yuntafa'u bih ya. Ustaz Wido tentu sudah sering menyampaikan ini ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini yakni tidak hanya ilmu agama tentunya ya. Ilmu-ilmu yang lain yang ada di dunia ini ya tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan ya. Nah, ini jadi kalau kita apalagi sudah memberikan sedekahun jariyah yang dikelola ya dengan baik, kemudian berterusan, dan kemudian di sini juga ada ilmu yang bermanfaat diberikan oleh sekolah adab ini, Masya Allah, oleh yayasan ini. Nah, tentunya ini jadi lebih berlipat-lipat lagi ya. Ya, dan kalau boleh sedikit mendalami betapa sedekahun jariyah ini sebetulnya adalah kalau di dalam bahasa Arab gitu, itu Ustadz Wido mungkin sudah pernah menjelaskan juga, disebutkan para ulama adalah al-istismari, disebutnya dia adalah investasi. Nah, kalau kita bicara investasi, maka kita juga akan menghasilkan ya return on investment ya, profit atau dampak atau laba dan sebagainya. Maka ketika kita melakukan sedekahun jariyah ini, dampaknya adalah sebetulnya investasi gitu, al-istismari. Dalam perdagangan, dalam ilmu ekonomi ini sangat erat kaitannya, makanya disebut financing juga ya. Financing juga di Islam itu ibadah yang ya, ibadah sosial yang salah satunya paling dianjurkan adalah ibadah sebagaimana wakaf terhadap harta ya, dan zakat ini disebutnya social finance kalau dalam ilmu yang sekarang berkembang istilah itu. Dan tidak hanya itu di dalam Islam ya, di dalam ilmu ekonominya juga istismari ini sangat berdampak, karena hampir kalau kita lihat peradaban, semua peradaban Islam itu yang kita lihat sampai kita bisa nikmati, yakni masjid misalnya udah ribuan tahun, kemudian universitas ya yang sudah sejak awal dibangun ya, sekolah-sekolah itu juga dari peradaban wakaf gitu. Artinya sedekah jariyah ini juga ya dalam rangka memajukan ekonomi yang disebut memajukan infrastruktur, juga membangun infrastruktur. Jadi sedekahun jariyah ini, sedekah jariyah ini adalah bagaimana dana yang diinvestasikan ini untuk membangun infrastruktur juga dulu itu. Sejak zaman khalifah, sejak zaman Rasulullah juga dan seterusnya. Dan boleh dibilang ini adalah untuk investasi yang berkaitan dengan hard skill, infrastruktur. Sedangkan ilmu yuntafa'u bi di situ ya, atau ya. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan pun misalnya ya sedekahun jariyah, maka juga yang kedua kita dianjurkan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Ini semacam soft skill atau
ya ilmu pengetahuan ya. Kalau tadi hardware, ini adalah softwarenya gitu. Ya, kita di dalam beribadah ini juga sangat mulia lagi kalau bisa mengembangkan software ini, ilmu yuntafa'u bih. Dan hasil dari hardware ya tadi yang sedekah jariyah dan kemudian ilmu yuntafa'u bih, maka akan menghasilkan waladun soleh yad'ulah. Dan sebetulnya ya yang disebut waladun soleh ini adalah manusia yang saleh, yang bertakwa, yang kalau di dalam bahasa sekarang human resource yang hebat, ya HRD yang hebat. Hasil dari tadi yang hardware dan software ini gitu. Maka 3 hal ini saja kalau kita bisa lakukan, dari hadis yang sering kita dengar bahwa sedekah jariyah ya yang menghasilkan hardware, infrastruktur, bagaimana sekolah ini dibangun ya. Kemudian juga dengan ilmu yang diajarkan dan menghasilkan human resource atau anak-anak yang soleh, yang beriman, yang dia mampu untuk menjawab tantangan zaman ini, maka Masya Allah, ini gabungan 3 hal yang luar biasa akan membangun peradaban kita. Dan ini sudah pernah dibuktikan oleh para sahabat ya, para sahabat dan juga pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama. Kalau tidak kita pernah ya bersentuhan dengan wakaf, maka kita mungkin tidak paham sampai sekarang ya betapa banyak kitab-kitab ilmu yang sangat bermanfaat yang kita bisa sampai sekarang nikmati, kita baca, kita pelajari. Ini juga bagian dari tentunya adalah kemajuan wakaf gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nanti ya kita akan menyesal kalau tidak atau belum pernah di dalam hidup ini melakukan ibadah berkait dengan harta ini, tentunya tentang wakaf dan zakat ini. Mungkin seringkali juga Ustadz Wido mengingatkan ya, pada suatu saat nanti di dalam Al-Quran disebutkan ketika berhadapan hamba itu dengan Allah, maka dia menyesal ya, menyesal. Kenapa? Karena dia belum pernah melakukan amal. Yakni di sini disebut, Ustadz Wido mungkin ingat ya, yang selalu diingatkan oleh para ustadz soal Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Ustadz ya, ayat fa'asaddaqu. Di situ para ulama, ya Allah berilah aku kesempatan untuk kembali ke dunia walaupun sedetik, walaupun sebentar. Karena manusia menyesal. Hamba Allah ini menyesal karena apa? Tidak untuk dia berpuasa kembali, itu tidak untuk dia beribadah lain, dia tidak haji, tapi disebutkan untuk fa'asaddaqo, yang di dalam para ulama menafsirkan ini adalah berwakaf. Dia ingin dikembalikan ke dunia untuk bisa melakukan wakaf, memberikan sedekah jariyah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bedanya apa ya sebetulnya? Sebetulnya apa? Sedekah, wakaf, zakat, ya, infak gitu. Nah, secara singkat Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit menjelaskan, nanti Pak Bambang Suherman bisa melengkapi lebih lengkap ya. Yang pertama adalah kalau zakat itu adalah bagaimana kita membersihkan harta benda kita. Karena pada dasarnya harta benda kita ada yang kotor. Ada hak orang lain yang ada di dalam harta kita. Makanya perlu dibersihkan. Makanya disebut kita sebagai muzaki. Ya. Dan ini cukup dengan 2,5% gitu. Maka disebutnya sedekah wajib itu adalah zakat. Sedekah yang wajib. Nah,
kita juga perlu sedekah yang tidak wajib, ya, dan dia ingin agar kita kuat, ya, karena harta itu bisa mengalahkan kita ketika kita berinteraksi kalau tidak kita latih, ya. Dan ini di luar zakat, gitu, ya. Yaitu infak, ya, yang sering kita diminta amal infak. Ini untuk melatih kita supaya kita kuat karena kita lemah menghadapi harta ini. Ujian umat Nabi Muhammad SAW ini adalah bagaimana salah satunya selain wanita, ya, selain pria, kalau bagi wanita adalah harta, ya, harta di dunia ini. Nah, makanya untuk kuat maka kita dilatih, ya, dengan amal infak, ya. Dan sedekah yang istimewa, ya, yang di atas itu semua adalah wakaf. Karena wakaf ini adalah perbuatan wakif untuk memisahkan apa yang dimilikinya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk mensejahterakan umat, gitu. Dan dia tidak untuk diwariskan, ya, tidak boleh untuk dihibahkan, ya, wakaf ini tidak untuk dijual belikan, wakaf ini tidak boleh, atau digadaikan, tidak boleh untuk digadaikan atau dialihkan, gitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah berniat untuk berwakaf, itu seperti melepas memang apa yang kita miliki. Dan pada dasarnya harta kita memang bukan milik kita. Ya, kita lahir, Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, ya, maka ibadah yang paling, ya, sempurna dalam hal ini tentang harta, berkaitan dengan harta, adalah berwakaf. Wakaf ini adalah yang paling tinggi. Tetapi kita harus juga ingat yang disebut wakaf ini juga tidak hanya sebetulnya 3M yang selalu kita sering ingat, ya, ada masjid, madrasah, atau makam yang besar-besar, yang sulit sekali kita lakukan. Walaupun itu juga sangat bermanfaat tentunya, ya. Kita ada di sini karena ada masjid, ya, peradaban, madrasah, sekolah yang kita sedang bangun, ya. Dan juga setelah semuanya maka kita akan wafat, dimakamkan. Kita perlu 3 hal ini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekarang, dan juga tidak hanya sekarang, sejak zaman dulu sebetulnya ada yang disebut namanya wakaf uang, cash wakaf. Dan hampir semua orang, tiap kita itu memiliki uang, ya, sehingga uang pun sekarang ada, ya, undang-undangnya, gitu, boleh diwakafkan, ya. Termasuk juga ada fatwa MUI tentang ini, gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memulai berwakaf tanpa harus memiliki aset tadi, properti yang besar, yang mahal, misalnya harus memiliki tadi uang yang untuk membeli propertinya itu berupa misalnya masjid, itu tidak harus begitu. Tetapi kita bisa memulai dari uang itu diwakafkan, kemudian dikelola, tidak boleh hilang. Nah, ini kelebihannya wakaf ini. Bagaimana? Nah, inilah perlunya nazir atau pengelola wakaf. Dialah yang menjaga harta benda wakaf itu, kemudian memproduktifkan sehingga ada hasilnya, dan hasilnya inilah yang tugasnya adalah dibagikan atau didistribusikan kepada para mauquf alai atau penerima manfaat. Inilah bedanya zakat dengan wakaf. Jadi di dalam wakaf ini ada harus wakif, Bapak Ibu sekalian, orang yang memberi wakaf ini disebut wakif. Ada nazir yang mengelola harta benda itu, ya. Kemudian ada benda yang diwakafkan, yaitu uang atau mauquf bihnya. Kemudian ada akadnya. Nah, ini yang lebih hebat lagi, Bapak Ibu sekalian. Ternyata wakaf ini ada 2. Ada yang disebut wakaf, ya, muakkad, sesuai dengan akad. Ada yang muabad, yang selamanya diwakafkan, tidak minta untuk dikembalikan lagi. Tetapi ada wakaf, misalnya saya hanya berwakaf 5 tahun, maka setelah 5 tahun pokoknya ini
benda wakafnya dikembalikan, uangnya ini. Jadi hasilnya yang dalam mengelola 5 tahun itu yang dibagikan atau diterima oleh namanya mauquf alaihi, penerima manfaat. Jadi ada wakif, ya, ada nazir, ya, lembaga wakaf di sekolah adab ini yayasannya itu sebagai nazir. Kemudian ada benda wakafnya, ya ini uang, ya. Kemudian juga ada akadnya, saya mau selamanya berwakaf atau wakaf muakkad atau temporary wakaf sesuai akadnya. Dan yang terakhir ada penerima manfaat, yakni para murid, para orang tua, masyarakat sekitar. Nah, inilah yang disebut mauquf alaihi. Kalau tidak ada 5 ini maka tidak terjadi wakaf. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Badan Wakaf Indonesia, ya, salah satu yang mengawasi bagaimana agar wakaf ini maju. Ya, di Indonesia ini sudah ada undang-undang wakaf. Ya. Kita bersyukur hidup di negara ini dan dijamin gitu untuk kita bagaimana ekosistem wakaf ini sama-sama berkembang, maju. Nah, karena itu sebetulnya kewajiban kita bagaimana agar benar-benar tadi agar kita bisa, ya, sama-sama dalam hidup kita ini melakukan ibadah yang terkait dengan harta. Yang paling sempurna, yang paling istimewa adalah berwakaf gitu. Tentunya setelah yang kita sucikan harta kita dengan zakat, ya, kita latih dengan infak, ya, dan setelah itu kita baru bisa memisahkan harta kita ini untuk Allah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, benda berupa harta yang ada dalam dunia ini sebetulnya bisa tidak kita tinggalkan, ya, kalau kita mengerti ibadah wakaf ini gitu. Jadi dia akan dibawa terus, ya, sampai mati, ya, sampai kita sudah tidak ada, tetapi manfaatnya terus gitu, terus berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan adanya sekolah adab ini, maka ada saluran kita untuk melakukan ibadah ini, ya. Kita benar-benar sudah memberikan yang terbaik, mudah-mudahan untuk yayasan, lembaga ini, sekolah ini, dan nanti anak-anak kita, ya, murid-murid, guru dan yang lain, ya, staf semua, staf pengajar dan sebagainya, ini juga akan mendapatkan manfaat dan kita mendapatkan pahala. Ya, kemudian mereka mengajarkan lagi, ya, menjadi bekerja dan sebagainya. Makanya, ya, di dalam peradaban wakaf ini Bapak Ibu sekalian, seperti di Turki, sebetulnya sejak lahir sampai mati, ya, lahir di rumah sakit wakaf di Bimaristan dulu, sudah sejak zaman khalifah itu sudah banyak zaman kejayaan Islam, ya, sampai sekolah di sekolah wakaf, sampai kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan yang terkait ekosistem wakaf, dia memproduktifkan, ya, harta benda wakaf, dan kemudian meninggal dimakamkan di kuburan wakaf. Maka Masya Allah, ya, betapa besar, ya, pahala yang akan kita dapatkan meskipun kita sudah wafat gitu. Nah, makanya di dalam surat Al-Imran 92 gitu, itu selalu diingatkan, lan tanalal birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Kita ini, ya, belum disebut melakukan kebaikan, albir, ya, itu albir ternyata bukan bir, ya, kebaikan kebaikan yang sempurna sebelum kita menginfakkan ma tuhibbun, apa yang kita cintai. Jadi Bapak Ibu sekalian, berwakaf ini, para ulama juga menyatakan dalam surat itu, Al-Imran 92 itu sebetulnya adalah yang dimaksud berwakaf, ya, berwakaf. Dan yang kita wakafkan yang kita cintai, ma tuhibbun. Ya, sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu an pernah mendapatkan harta terbaik, ya, pampasan perang di Khaybar. Beliau datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, hadisnya cukup panjang. Di sini salah satu hadis yang mendasari tentang wakaf ini.
selain tadi hadis yang kami sebutkan 3 tadi, maka Umar radhiyallahu anhu datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mendapatkan harta terbaikku, yakni kebun kurma." Dia menyebutkan, "Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah?" Nah, ini di sini jawaban Rasulullah jelas ya, clear banget, yakni wakafkanlah. Wakafkanlah, bagikan. Ya, wakaf itu adalah habsu, menahan. Ya, bagikan hasilnya, panennya dari buah kurma itu dibagikan. Kepada siapa? Hadisnya cukup panjang. Kepada masyarakat sekitar, ya, sekitar di mana yang membutuhkan. Kemudian kepada kerabatmu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang mendasari bahwa ada 3 jenis wakaf. Yang pertama adalah wakaf khairi, wakaf untuk kebaikan umat. Kemudian wakaf ahli, yang mauquf alaihinya, penerima manfaatnya adalah keluarga kerabat. Jadi boleh kita berwakaf, tapi manfaatnya untuk ya keluarga, tentunya setelah dikelola oleh nazir. Nah, di situ disebutkan dalam hadis, kepada kerabatmu boleh dibagikan, dan kepada pengelola. Jadi pengelola atau nazir boleh mendapatkan manfaat dari hasil wakaf ini. Di situ disebutkan dalam hadis, dengan catatan tentunya tidak untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu hadis yang mendasari kenapa Bapak Ibu sekalian kita perlu mencontoh ya para sahabat yang dicontohkan sendiri oleh Umar radhiyallahu an, harta yang dicintainya. Jadi bukan harta yang sudah tidak terpakai maka kita wakafkan, bukan. Harta yang tidak kita sukai malah kita wakafkan. Ya, nauzubillah min zalik. Banyak sekali juga kaum muslimin yang dia berwakaf, ya misalnya tanah gitu nggak ada jalannya, ya, tanah helikopter gitu Pak. Nah, itu gimana membangunnya? Ustadznya, kiainya ditanya setiap tahun, gimana Ustadz, sudah dibangun belum gitu wakaf kami? Jalannya aja nggak ada gitu, diwakafkan. Suratnya juga nggak ada, surat-surat kepemilikannya dari BPN misalnya, nggak ada surat hak miliknya, nggak ada gitu. Nah, itu diwakafkan. Nah, ini yang pusing adalah nazirnya. Oleh karena itu tadi di dalam surat Al Imran itu adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, yang kita cintailah yang harus kita wakafkan gitu. Nanti ada yang bilang, gimana kalau mewakafkan istri? Ada yang calon pemimpin, saya mewakafkan hidup saya atau waktu saya adalah untuk itu. Kalau dia betul-betul melakukan wakaf, nah itu harus ada nazirnya tuh, gajinya nggak boleh diambil itu. Nah, ini wakaf dalam arti syiar, dia ingin mensiarkan wakaf ya tentunya, bukan dia benar-benar, tapi harusnya kalau benar-benar berwakaf pun ada. Seorang dokter dengan profesi dokter mewakafkan 1 hari dia berpraktek untuk wakaf, nah itu boleh. Selama 1 hari dia menghasilkan, diberikan kepada wakaf melalui nazir, tentunya pengelola. Nah, jadi memang wakaf ini sangat luas dan fleksibel Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut wakaf benda bergerak, ada yang disebut wakaf benda tidak bergerak. Ya, tidak bergerak itu ya seperti masjid, sekolah, kebun, sawah, ya. Tapi juga termasuk makam ya. Ada wakaf benda bergerak. Ya, mesti bergerak ya, kayak mobil, handphone, ya, sepeda, motor dan sebagainya. Iya, itu juga, tetapi juga bisa wakaf saham kepemilikan kita, emas, perak ya, yang ya itu yang bisa dipindah-pindahkan tentunya, dan juga bisa juga adalah paten, hak kekayaan intelektual ya, itu juga bisa diwakafkan. Dan tentunya yang paling tadi kita berkali-kali ulang adalah wakaf uang, wakaf berupa uang. Nah, ini perlu pembahasan tersendiri nanti, bagaimana kok uang nggak boleh berkurang, nggak boleh hilang ketika diwakafkan. Nah, ini perlunya nazir yang kompeten. Alhamdulillah kita sudah ada asosiasi nazir yang kami ingin meningkatkan kapasitas para nazir ya supaya kompeten. Alhamdulillah, silahkan nanti boleh kita tanya jawab dan kita bahas berikutnya. Mohon maaf, ini sebagai pengantar. Mudah-mudahan kita bukan
termasuk hamba yang menyesal ya di akhirat nanti karena belum sempat berwakaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bambang Suherman MSI terkait dengan nikmatnya berzakat kepada Ustaz, tafadhol maskuran. Oh, ini aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ukhuwah wal wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati dan kita sayangi guru kita bersama Al-Ustaz Dr. Widu Supraha, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kesehatan dan produktivitas tanpa batas. Juga ayah bunda pejuang adab bagi peradaban kehidupan yang kita sama-sama hadir di tempat ini karena kita kenal betul apa misi dari keberadaan sekolah adab, dan tentu saja kita berharap bahwa bukan cuma kita, tapi kita juga bisa mewariskan kepada anak-anak kita tentang bagaimana menjadi seorang putra-putri Islam yang beradab. Dan saya melanjutkan, Ustadz Imam Nur Aziz sudah memaparkan wakaf ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang peradaban ekonomi Islam, wakaf ini punya peran yang sangat besar. Bahkan di zaman terakhir Kesultanan Utsmaniyah itu sempat kita ini mengalami, umat Islam ini mengalami krisis ya, dan pada saat krisis itu yang paling pertama yang dipastikan untuk stabil itu adalah kebutuhan sandang dan pangan masyarakat. Dan kalau Bapak Ibu berpesiar ke Istanbul, maka di pinggir Marmara, di wilayah tengah sebelum antara Golden Horn dan jembatan untuk nyebrang ke Eropa itu ada masjid besar yang di sekitarnya itu ada hotel bintang 5. Jadi bentuknya lingkaran, masjidnya di tengah-tengah, ada hotel bintang 5 dan banyak sekali kafe. Dan kompleks itu adalah kompleks wakaf. Ya. Jadi saya belajar tentang kreativitas berwakaf itu mengambil pelajaran dari sana. Di mana sampai hari ini kalau ada orang lapar di wilayah tersebut maka tidak ada yang kesulitan untuk mendapatkan makan. Kenapa? Karena semua kafe yang ada itu menyediakan mauquf alaih, menyediakan makanan bagi orang-orang yang lapar. Jadi mikir-mikir apa yang nggak bisa kita bikin RT RW bebas lapar di Depok gitu. MPG berarti. Maksudnya MBK ya, udah 30% APBN sendiri itu. Cuman punya output. Oh ini nggak boleh bicara politik, tapi itu nanti. Ayah bunda yang kami hormati, saya mengambil kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang zakat. Satu frase dari ekonomi Islam ya. Dan memang ini menantang karena 30 menit. Ini filenya belum bisa dibuka karena memang saya lupa memformat file ini menjadi JPEG, jadi pasti berat. Sambil saya jelaskan saja, mudah-mudahan nanti bisa ditampilkan. Saya ingin membawa pengantar dulu, membridging kita dari bagaimana seorang profil muslim itu masuk ke pengetahuan tentang zakat menjadi penting. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya 3 mandat sebagai seorang muslim ya. Mandat atas diri kita, mandat kita ketika kita berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat, dan mandat kita terhadap kehidupan ini secara keseluruhan. Ya. Mandat personal kita adalah ibadah. Jadi tugas penciptaan kita ini adalah ibadah. Dan ini bukan tugas kita saja, tapi ini tugas untuk semua umat manusia. Hari ini dan sebelum-sebelumnya serta setelahnya. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas ya'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita ini tugas penciptaannya adalah beribadah, sebagaimana juga tugas penciptaan orang-orang sebelum kita. Jadi secara personal yang perlu selalu kita jaga dalam benak kita itu adalah on mission-nya ibadah.
Personal kita ini ibadah. Mau apapun 24 jam ketika kita sedang dengan diri kita itu adalah bagian dari proses ibadah. Nah, begitu kita berinteraksi dengan sesama kita, ini juga ibadah dalam konteks berdakwah. Jadi tugas mukmin, tugas perorangan kita ketika berinteraksi dengan yang lain adalah berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi terbaiknya posisi kita sebagai umat Rasulullah adalah karena setiap diri kita ini punya misi yad'u, berdakwah ila rabbika, kepada Rabbmu, bil hikmah, dengan tampilan yang nyaman, baik dan disenangi oleh orang lain, wal mau'izatil hasanah, dan kata-kata yang lembut, hatta yakfur bit taghut wa yu'min billah, sampai orang-orang semua menafikkan, mengkafirkan togut-togut, ya, sembahan-sembahan lain, dan hanya beriman kepada Allah SWT. Ini diperkuat lagi, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, kira-kira gitu ya. Jadi bagian yang memang melekat di kita, on missionnya orang ini, kita ini, ketika kita bersama dengan orang lain, maka berdakwah. Dan skema dakwanya bisa dengan sangat sederhana, bil hikmah, memperlihatkan adab seorang muslim yang baik. Nah, yang ketiga, mandat kita ketika kita berada sebagai makhluk planet bumi ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di surah Al-Baqarah, ya, wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya ila ayat. Jadi penciptaan kita ketika kita memegang akses terhadap sumber daya atau memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau mempengaruhi hidup banyak orang, maka itu fungsi kekhalifahan. Maka kita nggak lepas dari mandat sebagai seorang mukmin. Nah, ini 3 mandat kita yang perlu kita perhatikan. Sendirinya kita beribadah, bersamanya kita berdakwah, dan ketika Allah takdirkan kita memiliki kewenangan, maka tugas kita adalah merawat kehidupan di muka bumi ini. Nah, dari 3 mandat ini, kalau kita perhatikan, ya, ini mandat-mandat yang melekat kepada seseorang yang dinyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Nah, kita masuk ke apa sebenarnya yang kemudian menjadi modal dan sumber daya dalam proses kita berjuang di jalan Allah itu. Jadi kan beribadah, berdakwah, dan menjadi khalifah itu adalah bagian dari perjuangan kita sebagai seorang mukmin. Nah, di surat Al-Hujurat, ya, ayat 15 ada penegasan di situ. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang menyatakan dirinya beriman, ya, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulullah, tsumma lam yartabu, dan sedikit pun tidak ada keraguan dalam keimanannya. Jadi dia tuh nggak punya hal yang dia harus pertanyakan tentang keimanan ini. Pokoknya totalitas ini. Nah, bagaimana menguji lam yartabunya? Diujinya dengan statement yang banyak di ayat-ayat dalam Al-Quran. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nah, ketemu nih kita maknanya. Dan berjuangnya mereka itu adalah dengan 2 hal, bi amwal wal anfus. Dan ayat ini ditemani oleh banyak sekali ayat tentang bagaimana seseorang yang beriman itu identik dengan 2 ciri dalam proses perjuangannya. Mereka berjuang dengan hartanya atau mereka berjuang dengan nyawanya. Yang syahid di depan, yang lain menunggu-nunggu. Ya. Jadi dalam banyak sejarah dikisahkan di masa Rasulullah, seruan terhadap jihad itu ditunggu-tunggu. Ya. Selalu ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena itulah kesempatan untuk melaksanakan dua-duanya satu paket gitu. Berjihad dengan membawa dirinya, jiwanya, dan mempersiapkan kuda perang dan perlengkapan jihad dengan hartanya. Maka orang-orang lemah di antara mereka yang punya uzur biasanya menyediakan peralatan bagi yang akan berjihad karena nggak mau ketinggalan.
ya meskipun dia nggak dapat bil anfusnya, tapi bil anwalnya dapat. Nah itu bagian yang sering disebut juga oleh para ustadz ya, para kiai kita. Ini bapak ibu, bapak ayah bunda ini udah siap berjihad belum? Karena kalau sudah siap berjihad itu bukan cuman punya komitmen untuk menjawab seruan jihad, tapi sudah memastikan bahwa saldo rekening cukup untuk membiayai perlengkapan jihad. Ya, jadi kalau saldo rekening belum cukup, itu sebenarnya kesiapan berjihad itu masih sedikit di alam angan-angan gitu ya. Karena ada komitmen tapi nggak ada biaya ini. Ya. Ketika masuk ke Gaza di beberapa waktu awal tahun 20-an, itu sempat menghitung tuh sebenarnya berapa sih biaya jihad itu. Lalu ada salah seorang pejuang di sana yang kemudian memeluk-meluk sambil mengatakan, tapi pakai bahasa Arab dan saya nggak ngerti. Akhirnya diterjemahkan sama yang lainnya bahwa minimal satu set perlengkapan para pejuang itu, satu set dari bawah sampai atas itu adalah 250 juta. Jadi alas kaki sampai ikat kepala gitu ya, kalau Bapak Ibu perhatikan mujahid-mujahid yang ada di sana. 250 juta. Betul. Ya. Nah, berarti kalau ada rekening yang kita miliki belum memiliki angka 3 digit itu, berarti skema jihad kita niat, insya Allah niat dulu ya. Kalau nanti Allah berikan kemudahan baru kemudian, karena nanti bebannya bukan cuma sekedar semangat kan. Salah satu yang kita cintai dalam kehidupan ini tadi dikatakan Ustaz Nurul itu adalah harta gitu ya. Keberanian kita mengeluarkan harta untuk membelanjakannya di jalan Allah dalam konsep yang paling utama ya, jihad amwal wal anfus itu ada nggak? Karena kalau ada harta belum tentu juga bisa. Nah, ini gambaran tentang ini gambaran tentang tugas ya, gambaran tentang tugas perjuangan kita. Jadi bil amwal wal anfus ya. Insya Allah kalau di hadapan Allah ini semua jadi mulia gitu. Tergantung, biasanya kita yang kemudian membuatnya menjadi berat ya. Nah, ayah bunda, karena harta itu adalah bagian yang kemudian menetapkan kita sebagai seorang beriman yang benar, ya. Dengan harta yang kita miliki, status keimanan kita itu benar atau tidak, itu ditetapkan oleh bagaimana cara kita mengelola harta, maka masuklah kewajiban atas harta berdasarkan syariat yang kita yakini, diantaranya adalah zakat. Jadi jangankan jihad yang panjang dan besar, coba zakat dulu. Apakah hari ini kita semua ini adalah para pelaksana amalan harta? Nih Ustaz, kalau muzaki ini nanti kita hitung ya. Oh, iya. Saya kemarin agak ramai itu diskusinya karena Kementerian Agama menetapkan bahwa standar nisab zakat kita itu bukan lagi ke pertanian. Walaupun dibolehkan secara syariat, tapi negara ini menganutnya dinisbatkan ke emas. Ya, jadi harta zakat itu nanti ada ya, walaupun saya nggak akan bahas kaidah fikihnya ini, kaidah syariahnya nanti kita belajar kepada guru kita Ustaz Wido ya. Tapi ini kajian kontemporernya. Jadi hari ini zakat itu ditetapkan syaratnya, baik bagi muzaki maupun bagi mustahik. Nah, kita latihan dulu tentang amwal itu dari zakat ini. Karena kadang-kadang berat juga ini hati ini untuk mengeluarkan apabila kalau angka persentasenya ternyata sudah besar ya. Kalau masih kecil masih oke lah. Tapi kalau udah mulai besar tuh udah mulai muncul tuh. Aduh, luar biasa juga ini. Apalagi kalau perjuangan untuk mendapatkan harta itu tidak terlalu banyak kita sertakan Allah kan, jadi kita merasa bahwa ini adalah hasil jerih payah kita gitu. Sehingga membayangkan pergi pagi pulang malam, kehujanan, kepanasan, walaupun sebagian besar kita kayaknya enggak ya. Karena menikmati Transjakarta. Membayangkan beratnya itu kemudian membuat takaran kita untuk lapang dalam melaksanakan syariat harta ini juga ada problem ya. Maka kemudian kalau kita perhatikan di Indonesia ini, bahkan Indonesia ini tantangan tentang isu zakat itu ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman tentang zakat yang minim, apalagi wakaf.
Wah, lebih menantang lagi nih. Ya. Zakat saja yang sudah lebih duluan populer, kita itu punya 3 lembaga zakat yang tua. Pertama adalah Basis DKI 54 tahun, kemudian Bamuis BNI, ya, zakat berbasis perusahaan itu sudah ada, bahkan sudah 56 tahun, dan ada basis zakat berbasis yayasan masyarakat, itu ada Yayasan Al-Falah di Surabaya, YDSF, itu juga 56 tahun. Jadi ini semuanya rata-rata lebih dari 50 tahun. Nah, baru tahun 94 ketika muncul dompet duafa, nah itu baru kemudian disertai banyak sekali lembaga-lembaga zakat yang tumbuh setelahnya sampai hari ini. Sudah segitu banyak, tapi pemahaman tentang zakat masih minim. Kenapa? Karena ada model indikator yang dipakai. Basnas Republik Indonesia mengeluarkan data bahwa di tahun lalu ada potensi 323 triliun dana zakat Indonesia, dan yang terhimpun baru di angka 16 triliun rupiah. Jadi gap antara 16 ke 323 itu adalah gap, bukan gap harta zakat, tapi gap pemahaman zakat. Ya, jadi kalau orang segitu jumlahnya tapi harta yang terhimpun dari zakat cuma sedikit, itu 2 kemungkinan. Yang pertama adalah tahu tidak mau, atau yang kedua tidak tahu meskipun belum tentu mau. Jadi ini bab tentang pemahaman. Yang kedua, kesadaran. Nah, ada yang tahu tapi belum tentu mau. Kenapa? Karena isu zakat di Indonesia ini luar biasa. Tadinya adalah isu tentang agama. Lalu ketika undang-undang dimunculkan sebagai undang-undang zakat, dia pindah menjadi isu negara. Pada saat pendekatan kiai, itu masih pendekatan pondok, pendekatan pesantren, pendekatan madrasah, menghimbau untuk beramal kebaikan. Tapi begitu masuk ke undang-undang, statusnya berubah menjadi kewajiban, terutama di lembaga-lembaga zakat yang basisnya perusahaan. Kenapa? Karena keluar aturan-aturan yang bersifat mengikat, bahwa setiap karyawan dengan nisab harta atau salary tahunannya sekian, maka wajib berzakat. Padahal undang-undangnya tidak mewajibkan. Jadi undang-undang zakat kita nomor 23 tahun 2011 itu belum mewajibkan zakat bagi umat Islam Indonesia. Undang-undang ini tentang cara mengelola zakat di Indonesia. Jadi dia mengatur tentang lembaganya. Nah, maka kita juga perlu tuh mengkampanyekan, mensyiarkan, mendakwakan zakat terus-menerus karena masih banyak yang belum sadar. Nah, ada yang sudah sadar, ini problem yang ketiga. Ada yang sudah sadar tapi belum menggunakan pendekatan syariah, sehingga menjalankan zakatnya tidak melalui amil zakat atau lembaga zakat. Jalankan sendiri. Wah, ini problemnya luar biasa, problem sosialnya nih. Di beberapa waktu sempat kita dengar baca berita tentang kematian mustahik akibat ngantri zakat. Maka dalam skema menjalankan amalan zakat ditetapkan dulu lembaga zakatnya. Alhamdulillah di SAIM ini kita sudah punya institusinya, ya. Kalau institusi itu meratifikasi undang-undang yang ada di negara kita atau tidak, itu kewajiban warga negara. Tapi kewajiban umat Islamnya sudah selesai. Jadi kita percayakan mandat zakat kita itu, kewajiban zakat kita itu kepada institusi zakat yang ada amil di situ. Nah, ayah bunda sekalian, kalau bicara tentang zakat sedikit di latar belakang syariahnya, aturan mainnya, itu sebenarnya yang paling sederhana kita mengacu pada satu surat saja, surat At-Taubah. Ya, di surat At-Taubah ini diatur tentang muzaki, diatur tentang mustahik. Jadi supaya kalau literasinya banyak tuh, ya, kalau literasi tentang zakat insya Allah banyak di Al-Quran. Tapi untuk memudahkan kita memahami di waktu yang terbatas ini, maka kita coba lihat sebagai muzaki, maka kewajiban zakatnya diatur dalam surat ke-9 ayat 103, ya, surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Nah, ada perintah. Nah, di sini juga ini menjadi dasar kenapa zakat itu perlu dikelola oleh kekuasaan. Ya, maka kemudian fikih zakatnya Indonesia menganut pengelola zakat itu negara. Dan negara itu memandatkan berdasarkan Undang-Undang 23 itu satu badan, namanya Badan Amil Zakat Nasional. Ya, jadi karena landasannya ini. Kenapa? Karena ada perintah yang diturunkan.
Ya, khudz. Jadi perintahnya adalah ambil, pungut ya dari harta-harta mereka, ya, sedekah untuk mensucikan diri mereka, ya, memberikan keberkahan dan mendoakan mereka. Nah, ini kaidahnya. Sehingga setiap orang sebenarnya, ya, ketika negara tidak memiliki institusinya, maka dia wajib meyakininya melalui lembaga-lembaga. Sebab itu mewakili kewenangan untuk mengambil, memungut dan menghimpun zakat. Adapun mustahiknya itu ada di ayat 60, ya. Di ayat 60 ini detail nih. Innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, itu ya. Wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Jadi sesungguhnya syariah zakat itu ditetapkan asalnya dan ditetapkan ujungnya. Ya, ditetapkan sumbernya dan ditetapkan peruntukannya dan tidak boleh selain itu. Nah, agak merdeka ini wakaf tadi ya. Wakaf itu mauquf alai. Jadi tidak mensyaratkan fakir miskin. Boleh. Makanya sebagian dari mauquf alai boleh dikelola oleh nazir, boleh diperuntukkan untuk para pengelola. Tapi kalau zakat, ayah bunda, harus 8 asnaf ini. Apa saja? Fuqara, fakir, miskin, terus amil ya. Kemudian mu'allafa qulubuhum, yang dilembutkan hatinya, ya. Kemudian riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil, ya. Jadi ini juga fragmennya masih banyak ini. Kalau kita belajar tentang zakat, 8 asnaf ini luar biasa. Profesor Dr. Amin Suma, salah satu ketua Majelis Fatwa MUI periode yang lalu, itu sebagai guru bagi gerakan zakat, itu mencoba menjelaskan tentang mu'allafa qulubuhum. Siapa itu asnaf mu'allaf? Kalau kita gampangnya adalah mereka yang convert to Islam gitu ya. Jadi masuk Islam, dikuatkan keimanannya, mu'allaf. Pakai dana zakat boleh. Jadi kalau ada Bapak Ibu melihat ada saudara Islam baru, Muslim baru, maka zakat dia berhak mendapatkan pembiayaan zakat sampai dia mapan atau dia siap gitu. Nah, tapi kalau menurut Prof. Amin Suma itu fragmennya banyak tuh. Fragmen sebelum dia masuk Islam, zakat sudah boleh diberikan dalam rangka melembutkan hatinya untuk belajar tentang Islam. Jadi kalau udah punya kecenderungan, udah pakai zakat boleh, kata beliau ya. Masuk Islam, setelah Islam, nah makanya dalam proses setelah dia berislam itu masih ada rentang waktu yang diberikan untuk mengelola atau memberikan hak zakat bagi mereka. Termasuk bahkan kalau ada raja-raja yang keras terhadap umat Islam, ketika misalnya umat Islam ini minoritas gitu, dan melembutkan hati raja-raja tersebut bisa dengan cara dengan zakat. Jadi ini fragmen, saya mau bicara fragmen asnaf ini sebenarnya panjang gitu, banyak. Jadi nanti jangan sampai nanti kita salah membaca 8 asnaf, lalu kemudian terlalu kaku menerjemahkan 8 asnaf, lalu gagal membangun ekonomi umat. Nah, ini poin pentingnya dalam skema pembelajaran kita hari ini. Oh ya, untuk zakat, harta itu tidak semuanya wajib dizakati. Yang pertama wajib adalah dihitung dulu angkanya. Kalau nisab, nilainya dalam 1 tahun setara dengan 85 gram emas, maka kena zakat harta tersebut. Wajib bagi kita keluarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian dihitung-hitung hartanya. Ya. Dalam 1 tahun harta terhimpun itu berapa? Kalau lebih dari 85 gram emas, maka sudah wajib berzakat. Ya, sebenarnya zakat itu haul 1 tahun. Jadi kewajiban mengeluarkan zakat itu minimal sekali dalam setahun. Ya. Tapi ada pembahasan di para ulama untuk memudahkan kita berhati-hati dalam harta zakat yang kita miliki. Maka 85 gram emas setahunnya dibagi 12, sehingga nilai bulanannya berapa? Kalau nilai bulanannya sudah lebih dari angka 85 gram emas dibagi 12 itu, maka keluarkanlah dia sebagai kewajiban kita dengan akad zakat.
Lalu kemudian muncul kaidah fikih yang baru, kaidah fikih kontemporer ya, dimotori oleh guru kita ya, Dr. Yusuf Al-Qardawi, mengatakan bahwa setiap pencapaian harta yang datangnya bulanan dan melebihi harta nisab 1 tahun yang dibagi 12, maka keluarkan sebagai zakat profesi, penghasilan. Ya, ini masih perdebatan, tapi kita akan berat kalau kemudian kita memperdebatkan sesuatu yang bersifat wajib kayak begini, ya enggak? Ayah bunda, harta kita udah nggak banyak nih, nggak mungkin kita bawa pulang harta yang belum bersih gitu. Jadi kalau kita punya penghasilan sedikit setiap bulannya, sebaiknya pastikan yang kita taruh di rumah yang akan dinikmati oleh istri dan anak-anak hanya yang bersih aja dulu. Jadi pastikan dulu, keluarin dulu yang kotor-kotornya. Kenapa? Karena tadi Ustadz menjelaskan bahwa zakat itu mensucikan, ya. Nah, ini menjadi kesepakatan bersama dan hari ini kita gunakan, ya. Jadi ada skema di mana harta tersebut ada syarat nominalnya. Kalau belum sampai ke situ, tadi Ustadz Nur Aziz menjelaskan, sebenarnya sedekah itu ada 3, ya. Sedekah itu ada 3. Yang pertama adalah yang wajib, disebut zakat. Yang kedua adalah yang fadail, yang memberikan manfaat bagi kita dan bagi orang lain, disebut infak. Bahkan saya punya teman namanya Ipo Santosa, ya. Kalau beberapa di antara kita kenal 7 keajaiban rezeki, beliau mengatakan bahwa saya mau melatih diri, kata dia, untuk mengeluarkan harta saya dalam bentuk infak, karena zakat batasin harta cuma 2,5%, maka saya keluarkan dalam bentuk infak. Berapa infaknya Bapak Ibu? 30% dari harta yang dia miliki. Itu memang luar biasa. Makanya saya meyakini bahwa orang-orang seperti beliau itu tidak akan pernah jatuh miskin. Nggak akan pernah jatuh miskin. Kenapa? Karena infak itu fadilahnya di hadapan Allah adalah menumbuhkan harta. Jadi kalau harta kita kurang melulu, kosong melulu, seret melulu, gampang, infakin aja. Yang tersisa infakin aja, insya Allah nanti tumbuh itu. Nah, yang ketiga sedekahnya adalah wajib. Sedekahnya adalah jariah. Sedekah yang punya aturan yang insya Allah tidak pernah putus, ya, sampai akhir masuk surga, Ustaz, ya. Jadi karena dia itu terus melekat pada kita. Nah, ini nanti kajiannya bagus nih, Ustazna Dr. Wido, ya. Tadi beliau menjelaskan ada wakaf berjangka. Ya, wakaf berjangka itu bisa menjadi konsolidasi dana kita untuk digunakan selama akad wakafnya, misalnya 5 tahun. Daripada kita taruh di bank, deflasi, belum lagi kalau ada problem krisis dan lain-lain, lebih bagus kita tetapkan menjadi bagian dari wakaf berjangka, dipakai bersama-sama untuk diputar, yang akhirnya insya Allah bisa memberikan manfaat. Nah, ini juga bagian yang penting, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi kajian kita. Selebihnya sebenarnya adalah agenda-agenda praktisnya. Ya, zakat itu bisa untuk bencana, bisa untuk pandemi, terutama kemiskinan, dan juga bisa untuk konflik. Kenapa? Karena ini problem umat, dan setiap kali problem ini terjadi, pasti akan terjadi perubahan tata kepemilikan harta di Indonesia bagi umat kita. Bencana, kalau lihat Aceh, Bu, 2 pekan lalu saya baru geser lewat darat dari Padang sampai ke Banda, itu luar biasa itu. Ini kalau ada orang yang pelit, itu pasti adalah tingkat stres tinggi. Kenapa? Jangankan kelihatan rumah kerendam lumpur, bahkan rumah yang tadinya 2 lantai hilang sama sekali. Coba bayangkan kalau kita menyatakan bahwa harta itu adalah milik kita, lalu kita kumpul-kumpul, lalu kita bangun rumah, lalu tiba-tiba Allah ambil dalam 1 malam, dan besoknya kita tersadar sudah nggak punya apa-apa lagi. Nah, yang itu banyak banget di sana hari ini. Maka zakat boleh untuk mereka, dan seterusnya, ya. Ini ukuran program ini saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, kalau kita bicara tentang zakat, ya, di bawah garis kemiskinan itu kewenangan zakat, ruangnya zakat. Di atas garis kemiskinan ruangnya wakaf, ya. Nah, tapi zakat itu membantu kita untuk memetakan kemiskinan. Bahwa kemiskinan di Indonesia itu ada fragmennya. Jadi nggak cuma satu miskin, enggak. Bahkan fakir dan miskin aja dibuat menjadi 2 asnaf. Ada gorim di situ, ada rikop di situ. Jadi miskin itu nggak cuma satu model. Kalau saya gambarkan, merah itu namanya miskin menyerah. Udah menyerah, udah mau diapain juga udah nggak bisa, ya.
usia udah uzur, tinggal bersama dengan pasangan saja, nggak punya anak, nggak punya cucu, lalu tidak punya mata pencaharian. Ini gimana ini? Udah ini menyerah. Maka zakat wajib bagi mereka. Hitung berapa biaya hidup untuk makan, tinggal dan kesehatan dia dalam 1 bulan, kali 12, kali 2 tahun. Taruh uang zakat di situ, biarkan uang zakat menjamin hidup kakek nenek 2 tahun tersebut. Ada lagi yang lain. Ibu-ibu hamil dengan tindakan, nggak punya uang, harus operasi, nggak punya BPJS, gimana? Tunggu dulu, suaminya masih muda, coba kerja dulu. Nanti kalau udah berhasil, baru biayain istri lahir. Nah ini keburu melahirkan ini. Zakat wajib, ya. Datang orang lapar, Bapak Ibu sekalian, kalau kita di perjalanan ini terus ada orang mengatakan dirinya lapar dan meminta sesuatu dari kita, udah bantuin aja. Ya nggak usah terlalu banyak dipertimbang-timbangkan. Ini berbohong nggak ya? Itu urusan dia dengan Allah. Selama dia mengaku lapar, gitu, udah kasih aja. Ya, nggak usah terlalu banyak dipertimbang-timbangkan. Mudah-mudahan itu jalan kita menyelesaikan tanggung jawab kita di hadapan Allah atas harta. Lapar, kasih makan, zakat. Sakit, berobat, zakat. Tidak mampu tebus ijazah, wah itu zakat itu. Ya, makanya kemudian kita bagi itu. Ada yang sifatnya charity, menyerah. Nah, yang kedua ada yang di tengah itu namanya pengembangan. Nah, sebenarnya skema-skema sekolah pendidikan, institusional, kampus dan seterusnya ini masuk ke zakat pengembangan. Ya, kita mencita-citakan agar di Saim ini insya Allah semuanya muzaki semua, gitu ya, ibu bapak-bapak ya. Insya Allah semuanya muzaki. Kalaupun ada mustahik dan karena harta ini Allah yang tetapkan, maka seharusnya zakat kita ini menyelesaikan masalah mustahik tersebut. Jadi kalau ada 10, 15, 20, 30% murid-murid kita ini masih sangat sulit untuk mengikuti proses pendidikan karena tidak memiliki biaya, zakat wajib di situ. Ya, nanti untuk yang lain-lainnya wakaf insya Allah. Ya. Nah, ini adalah pengembangan. Termasuk anak-anak yang pintar, cerdas, lulus SMA nggak bisa kuliah. Zakat boleh untuk mengembangkan kapasitasnya. Kenapa? Karena kalau nggak dibantu zakat, nggak punya beasiswa masuk kuliah dan seterusnya, dia tentu akan miskin dan turun ke bawah tuh statusnya. Tapi kalau kita bukakan ruang, maka dia naik ke atas. Kemungkinan dia punya kapasitas, dia tumbuh jadi profil yang cerdas, dia punya peluang jadi ustadz, jadi muzaki di muka bumi. Maka itu namanya pengembangan. Nah, yang paling atas, yang paling dekat dengan garis kemiskinan namanya pemberdayaan. Ya, ada nih Pak Ujang tuh ada tuh di mana? Tempat nanas itu Subang. Ya, punya 4 petak lahan. Sejak tahun 94 itu nanam nanas doang kerjaannya. Nggak punya lagi pengetahuan lain. Tahun 2015 kemarin tiba-tiba perusahaan Korea yang menjadi off-taker nanasnya itu berhenti beroperasi, Pak. Apa yang terjadi? Kehidupan nyaman yang selama ini beliau nikmati stuck. Ketika hasil panen tidak ada yang beli. Ini urusan waktu sampai dia jatuh ke miskin menyerah. Jadi petak lahan yang 4 petak itu nggak bisa dihitung sebagai harta bagi dia. Itu adalah modal bagi survive agar tidak jadi mustahik, kira-kira gitu. Nah, kalau kita nggak bantuin dengan zakat, dengan pemberdayaan ekonomi, membuat alternatif transaksi baru atau sumber tanaman baru, duren, alpukat, supaya off-takernya ganti, maka dia akan pelan-pelan petak 1 lepas bayar utang, petak 2 lepas bayar utang, petak 3 dan 4 cuman bayar utang aja, problemnya itu gorimin dia, maka jatuh mustahik dia. Maka pemberdayaan boleh melihat seseorang sebagai mustahik dengan aset yang dia miliki selama aset tersebut belum mampu membuat mereka produktif atau sustain, ya. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, bagian dari zakat. Nanti kalau sudah naik ke atas garis kemiskinan, nah kita bahas dengan wakaf. Bagaimana enterprise kita masukkan, institusi ekonomi kita tambahkan, pengetahuan tentang manajemen keuangan itu kita harus munculkan. Tadi dibahas, istri saya belum diskusi itu tentang koperasi. Koperasi itu institusinya. Fase awal ketika seseorang naik ke atas garis kemiskinan. Tapi kompetensi utama di situ adalah manajemen keuangan, pengetahuan tentang keuangan. Membuat koperasi yang tidak ada orang yang paham tentang keuangan itu cuma menciptakan problem baru dalam membangun ekonomi umat. Jadi nanti itu catatan-catatan ya. Itu perlu dibahas-bahas lah.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada beberapa contoh, misalnya ini yang charity. Air di mana-mana hari ini jadi isu, maka zakat boleh untuk menghadirkan air. Kenapa? Kalau air datang sehat dia. Kalau air datang dia bisa belajar. Kalau air datang satu keluarga tenang. Ibu-ibu kehilangan air 3 hari gimana? Program yang pragmatis hari ini, jangankan hidup miskin, mati juga berat. Sudah wafat aja masih berat. Biaya makam belum tentu mampu dihandling. Makanya ada orang tua santri kita juga bekerja di ruang wakaf makam, Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi sekarang kita juga perlu memastikan agar mustahik punya makam. Maka kemudian Barsa itu menjadi salah satu program wakaf. Kebencanaan yang tadi disebutkan, baik alam maupun pandemi atau konflik, itu juga boleh dengan zakat. Kesehatan, Bu, zakat bisa membangun institusi kesehatan dalam proses menjalankannya. Walaupun ini kolaborasi ya. Kalau Bapak Ibu ke Parung itu ada rumah sehat terpadu di sana. Itu angkanya 80 miliar tuh, dikejar dalam 2 tahun berdiri itu rumah sakit. Ya, 2 tahun pertama benar-benar rumah sakit mustahik. Setiap orang datang dan mustahik layanannya VVIP. Bingung dia. Pokoknya bingung karena bagaimana VVIP dilayani? Masuk pintu dibukakan, duduk, dia nggak perlu ke front officer. Duduk, front officernya datang ngasih pelayanan. Bapak Ibu sakit apa? Dikasih welcome drink. Mustahik digituin. Stres, Bu. Begitu ditanya, jadi sakit apa? Udah nggak sakit, udah sembuh ini. Nah, itu pernah itu 2 tahun, lalu berubah menjadi rumah sakit tanpa kasir. Kenapa? Karena muncul BPJS. Itu hak yang bisa dipakai oleh umat Islam. Kita pakai BPJS. Masuk mustahik, operasi Pak, jantung. Keluar angkanya 340 juta. Di bilnya itu ada, tapi kewajiban bayarnya 0 rupiah. Jadi angkanya adalah cara kita menghitung berapa dana zakat yang dipakai oleh mustahik, tapi kewajiban bayarnya 0 rupiah. Berkembang lagi nih, bikin kelas 1, kelas 2. Maka masuk yang berbiaya, mustahiknya tetap dapat. Jadi mustahik, BPJS masuk ke sana, maka insya Allah kelasnya kelas VIP. Bukan kelas BPJS, kelas 3, kelas 2 dengan antrian per 2 pekan. Ya, jadi begitu masuk, terdaftar sebagai member, mustahik ditanganin oleh lembaga. Nah, ini contoh kesehatan. Ada contoh pendidikan. Nurholis ini adalah anak muda yang ditakdirkan Allah lahir miskin. Ya, lalu ketika dia lulus SD, dia masuk ke sekolah zakat. Namanya Smart Excellencia. Sekolah itu khusus untuk anak miskin dari Sabang sampai Merauke. Nah, dia testimoni pada saat dia sudah jadi dokter. Jadi kalau zakat nggak terlibat, maka anak-anak miskin akan ada di pojok-pojok jadi preman gitu. Ya, berarti ini peradaban ini. Kita nyaman di sekolah adab, tapi di luar sekolah adab kan 99% anak muda gitu. Yang 1%-nya ini yang eksklusif di sini, alhamdulillah. Nah, dan seterusnya ya. Dan ada lagi yang lain-lain. Ini kalau dengar cerita-cerita yang begini luar biasa, mengerikan, bukan menggetarkan ya. Ada Delvi anak Rio. Dia bilang pada saat itu dia mengirim email ke saya. Dia bilang, Ustadz, saya di depan jendela melihat angsa sedang menikmati musim dingin yang akan berakhir. Ya. Dan saya hari ini akan menyelesaikan S2 saya. Di daerah mana itu? Di salah satu kota di Amerika sana. Jadi dia dapat beasiswa setelah proses SMP SMA-nya dibiayai oleh zakat. Dia bilang, dan saya alhamdulillah membuat keputusan yang tepat karena berani keluar dari rumah. Jadi dia anak pertama, adiknya ada 3, perempuan semua. Pada saat dia ingin pergi ke Parung, itu dicela sama tetangganya. Kamu anak laki, adik kamu ada 3, tanggung jawab dong. Dia bebal, dia berangkat, dan dia bilang, Ustaz, insya Allah adik-adik saya menjadi tanggung jawab saya, dan gak akan ada di antara mereka yang tidak akan berpendidikan. Ini berkah-berkahnya zakat ya, dan seterusnya lah. Suka bergetar kita kalau bicara tentang ini. Oh, ya udah habis insya Allah. Jadi ayah bunda, inilah zakat ya, dan tentunya kita pengen menjadi bagian dari yang terlibat dalam kebaikan peradaban ini. Bukan cuma memikirkan bagaimana kita membangun diri dan keluarga serta anak-anak kita tumbuh, kita perlu membesarkan sekolah adab ini sebab dia bagian dari inherentnya gerakan dakwah kita,
dan modeling paling bagus menjalankan zakat dan wakaf. Jadi insya Allah jangan susah-susah mikirnya gimana caranya untuk beramal zakat dan wakaf. Maka ruang yang sudah tersedia di mana kita hari ini berhimpun bersama-sama adalah ruang yang paling produktif. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya dari wakafkah tadi yang telah tadi disampaikan maupun yang barusan tadi kita dengarkan adalah kemanfaatan dari hasil zakat yang kemudian dikumpulkan, yang kemudian itu dibalikan lagi ke umat. Maka ya bunda sekalian dirahmati Allah, sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab, ada sedikit informasi. Yang pertama, bahwasanya Ustadz, di Adab Insan Mulia ini telah selama lebih kurang 6 tahun berjalan, dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Saat ini kita telah mengumpulkan dana wakaf, wabil khusus dari orang tua, kemudian kita dari jamaah yang lainnya maupun dari umum, itu lebih kurang terkumpul sekitar 5 miliar 231 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka alhamdulillah, dan di dalamnya pun Ustadz, kita telah melakukan muakat wakaf sementara. Jadi beberapa tahun sekitar 2023 ya, 2022 salah, itu terkumpul dana sementara wakaf itu sekitar 1,2 miliar. Jadi alhamdulillah para muakif ada yang daripada dananya ditaruh di di rekening, maka beliau bismillah mewakafkan sementara selama 5 tahun Ustaz. Jadi 5 tahun alhamdulillah masih ada kemudian dananya, dan sebagian dananya kita gunakan untuk pembelian gedung pusat adab. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, bentuknya apa? Wakafnya itu sudah dialihkan dalam hal kebermanfaatan. Yang pertama adalah pembelian gedung pusat adab nasional. Yang pertama gedung Mekah itu kita beli 2020 sekitar 2,1 miliar. Kemudian alhamdulillah berlanjut di pembelian gedung 2 gedung Madinah pusat adab nasional itu sekitar 2,3 miliar. Dan alhamdulillah setiap murid yang masuk ke sekolah adab, maka pertama kalinya kan kalau orang-orang uang pangkal ya, kalau ini ada namanya uang wakaf, itu terkumpul sekitar 600 juta yang kemudian kita didepositokan syariah. Jadi ada timbal balik hasilnya, dan itu kemudian yang dimanfaatkan. Dan alhamdulillah saat ini rekening cashnya itu sekitar 231 juta. Maka ya bunda sekalian dirahmati Allah, ternyata banyak potensi yang kemudian bisa nih orang tua di sini diam-diam aja ternyata rekeningnya masya Allah saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ikut campur andil mengajak yang lainnya. Nah ini kaidah dari guru kita Ustaz Wida Supraha yang selalu kemudian ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, bahwasanya karena pusat adab nasional ini akan menjadi parameter, akan memunculkan sekolah-sekolah yang lainnya, dan alhamdulillah para wali murid ini senantiasa terus bergirah untuk kemudian mensyiarkan program-program ini. Maka ya bunda sekalian dirahmati Allah, adapun tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Bambang Zoya Herman, bahwasanya keputusan SK Baznas itu dari nomor 13 tahun 2025 menegaskan bahwa posisi muzaki itu di angka 7.140.498 rupiah. Jadi kalau ayah bunda ya penghasilan per bulan demikian 7 jutaan 7,1 juta 100.000 rupiah, maka ini tergolong muzaki. Maka muzaki. Maka kita mengajak kepada ayah bunda untuk mengalihkan zakatnya ke IM Humanity. Ya, nanti insyaallah dari dana yang terkumpul, zakat yang terkumpul akan kita maksimalkan di dalamnya insyaallah. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita selawatan terlebih dahulu. Nanti insyaallah dari tim Kenceleng ya akan Sukseskan. Takbir. Allahu Akbar.